Wahlul 'uqdatam min lis wa uqdatam min lisani yafqahu qawli fatahu ya ali rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Ya, baiklah teman-teman semua, di sini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya di pagi hari ini dalam suasana yang tidak bisa kita lukiskan dengan kata-kata ya. Tapi alhamdulillah kita bisa bertemu meski secara virtual dalam kuliah mikrobiologi dasar. Yang insya Allah pada kesempatan hari ini kita mendapatkan seorang narasumber ya, narasumber Masya Allah yang sangat kompeten di bidangnya, yang mau berbagi dengan teman-teman semua di sini terkait dengan virus COVID-19 itu sendiri. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Tika atas kesediaannya ya untuk mengisi salah satu topik dalam mata kuliah mikrobiologi dasar ini. Terima kasih atas kesediaannya. Kemudian kepada teman-teman mahasiswa juga semua yang sudah hadir dalam kuliah kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan teman-teman yang dalam keadaan sakit ya, dalam keadaan tidak enak badan, apapun ya sakitnya, segera diberikan kepulihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita langsung ke pemaparan materi oleh Bu Ratika Rahmasari, mungkin di sini saya akan bercerita sedikit ya tentang profil beliau. Mudah-mudahan teman-teman bisa terinspirasi dan termotivasi ya. Jadi Bu Tika Rahmasari ini adalah teman satu angkatan saya. Bisa dibilang teman sangat dekat ya. Dulu ketika menempuh jenjang pendidikan sarjana farmasi di ITB. Kemudian saya sama beliau itu berpisah ya tahun 2007 ya Bu ya. Iya, Ibu Tika betul. ya Iya. 2007 Bu Tika ini langsung merantau ke negeri Sakura, ke negeri Jepang. Dan di sanalah beliau menempuh pendidikan S2 dan S3-nya di Universitas Nagasaki ya. Untuk pendidikan S3-nya beliau pun sama seperti saya, lulus tahun 2017 ya. Jadi beliau kurang lebih 10 tahun ya Bu di negeri Sakura ya Bu ya. 8 tahun sih, Oh, Bu. 8 tahun 8 ya, tahun, kurang lebih iya. 8 tahunan. Kemudian beliau memutuskan untuk pulang di sini ke Indonesia dan sekarang posisinya adalah sebagai dosen di Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Ya, jadi nanti silahkan teman-teman bisa menggali banyak ya. Mungkin bisa nanti bertanya terkait dengan materi yang disampaikan, juga bisa bertanya tentang pengalaman beliau ketika menempuh pendidikan di luar negeri. Boleh ya Bu Tika ya? Ya, boleh, silahkan. Kita relax aja ya. Relax aja ya. Iya. Jadi silahkan teman-teman bisa menggali sebanyak mungkin informasi dari Butika ini ya. Mumpung ada kesempatan. Bagaimana pengalaman beliau ketika kuliah, kemudian bagaimana ketika beliau menempuh pendidikan di universitas yang ada di Jepang ya. Baik, tidak berlama-lama saya membuka kuliah ini. Sudah sangat penasaran sebenarnya dengan materi yang akan dibawakan oleh Ibu. Ya, silakan kepada Ratika Rahmasari, saya persilahkan. Monggo, Bu. Ya, baik. Terima kasih Bu Eni ya. Jadi betul ya. Jadi Bu Eni ini teman dekat saya ya selama kuliah ya. Dan kalau misalnya kompeten, dibilang kompeten ya, Bu Eni pun merupakan suatu orang yang kompeten ya di bidangnya, mungkin lebih dari saya gitu ya. Jadi sebenarnya kita semua sama ya gitu. Baik, mungkin nanti kalau untuk diskusi rileksnya mungkin setelah pemaparan materi ya Bu Eni ya. Jadi terima kasih Bu Eni untuk kesempatannya dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman mahasiswa semua ya. Sangat senang sekali ya saya sempat melihat kalian di sini masih pada muda ya, masih pada fresh gitu ya. Jadi pada saat kita masih muda, tolong kejar ilmu
sebaik-baiknya gitu ya. Oke, baik. Hari ini kita akan diskusi terkait dunia virus ya, SARS-CoV-2. Tapi mungkin sebelum kita masuk ke SARS-CoV-2, mungkin sedikit saya minta izin ke Bu Eni ya untuk mereview ya Bu Eni ya terkait Silahkan, Bu, basic silahkan. basic virus gitu ya. Mungkin nggak terlalu dalam. Oke, sebentar. Hmm, Ini sebentar ya, ini mungkin. Oke. Oke, Baik, mungkin adik-adik sekalian sudah lebih paham ya terkait apa itu virus, tapi saya ingin sedikit mengulang saja gitu ya. Jadi satu hal yang perlu diperhatikan bahwa virus, bakteri, jamur itu berbeda ya. Nah, kalau virus itu apa ya gitu. Nah, virus itu sebenarnya merupakan agen infeksius yang berukuran kecil yang hanya bisa diamati menggunakan mikroskop elektron. Nah, penemuan virus ini sebenarnya dimulai sejak tahun 1884 ya, pada saat terjadi penyakit pada tanaman tembakau ya, di mana saat itu Dmitri Ivanovsky dan Martinus Beijering menyimpulkan bahwa penyebab penyakit mosaik pada tanaman tembakau itu bukan merupakan bakteri gitu, tetapi suatu agen lain yang lebih kecil dari bakteri gitu. Dan akhirnya dinamakan adalah virus ya. Oke, ini kita mengulang sedikit terkait karakteristik virus ya. Jadi, virus itu bukan merupakan sel. Ya, jadi dia berbeda dengan bakteri, jamur, ataupun sel-sel eukariot lainnya. Tetapi virus itu dia membawa materi genetik ya. Materi genetik yaitu DNA dan RNA. DNA atau RNA, maaf bukan dan ya, DNA atau RNA. Nah, kalau misalnya di bakteri itu biasanya dia DNA ya. Kalau virus itu uniknya dia bisa punya DNA atau dia membawa materi genetiknya berupa RNA. Ciri lain dari virus, virus ini mempunyai membran protein dan dia punya spike ya. Spike itu apa? Nanti kita lihat ya. Lalu virus pun dia bisa memiliki envelope, tapi tidak semuanya memiliki envelope ya. Lalu dia tidak mengalami metabolisme dan dia sangat tergantung dari reseptor sel. Dan dia juga sensitif terhadap interferon ya sebagai respon imun pertahanan pertama. Nah, karena dia bergantung pada reseptor sel, artinya apa? Artinya dia memerlukan sel inang untuk memperbanyak dirinya sendiri. Dan pada beberapa virus, dia memiliki enzim untuk replikasi, yaitu enzim transkriptase dan juga enzim reverse transkriptase gitu ya. Mungkin ini semua sudah dipelajari. Next, nah tadi kita bicara tentang struktur virus ya. Jadi secara umum, struktur virus itu dia punya namanya protein spike. Ini mohon maaf, kursor saya terlihat tidak ya? Adik-adik? terlihat. Terlihat. Oke, dia punya ini ya, spike itu yang menonjol ya di luar envelope atau capsidnya ini protein spike. Lalu dia punya namanya envelope. Lalu di bawah envelope biasanya dia punya capsid ya. Lalu di dalamnya dia ada materi genetiknya. Ini struktur virus secara umum. Lalu ada lagi namanya bakteriofag ya. Bakteriofag itu adalah virus ya yang menginfeksi bakteri. Dia punya tambahan struktur, ada leher, kerah gitu ya, ada selubung ekor, lalu ada lempeng dasar ya. Jadi ini strukturnya penting untuk perlekatan pada pada bakteri dan insersi si materi genetiknya ke bakteri. Nah, tadi kan kita bicara tentang spike ya ini. Nah, kenapa sih spike di sini saya highlight gitu ya? Jadi spike ini sebenarnya dia merupakan pengenal ya, pengenal reseptor tertentu pada sel. Jadi dia yang akan menginisiasi masuknya virus ke dalam sel gitu ya. Nah, ini menginisiasi penempelan virus pada sel. Dia juga menginisiasi proses endositosis pada sel gitu ya. Nah, terus ada lagi lapisan envelope dan capsid ya. Envelope itu, jadi bedanya envelope sama capsid itu yang penting adalah kalau envelope itu dia merupakan lipid bilayer yang diperoleh dari sel inangnya.
gitu ya. Kalau kapsid, dia itu merupakan monomer protein yang identik yang biasanya dia produksi di dalam retikulum endoplasmik si sel kita gitu ya. Nah, jadi envelope itu biasanya dari host, dari sel kita pada saat dia menginfeksi kita ya. Fungsinya sama, berperan dalam attachment, endositosis, dan juga berfungsi sebagai presenting antigen. Oke ya. Oke. Lalu materi genetik virus, tadi kan ada DNA atau RNA ya, sama seperti ini. Mungkin sudah pernah dijelaskan. Setelah itu, sebentar. Oke. Nah, untuk klasifikasinya sendiri, untuk klasifikasinya sendiri itu diklasifikasikan berdasarkan struktur, lapisan terluar, dan genom ya. Kalau tadi lapisan terluar kita sudah tahu ada yang namanya memiliki envelope atau dia hanya memiliki capsid ya. Kalau struktur ternyata bentuknya virus itu dia macam-macam ya. Kalau genom itu tadi berdasarkan materi genetiknya. Nah, ini pengelompokan virus berdasarkan bentuknya. Ada yang helix seperti ini, lalu polyhedral ya, lalu spherical, lalu ada yang kompleks. Ini yang bacteriophage ya, dia terhitung kompleks karena dia punya struktur tambahan. Lalu ini adalah pengelompokan virus berdasarkan komposisi lapisan terluarnya. Seperti saya sampaikan tadi, tidak semua virus punya envelope ya, ada yang hanya punya capsid saja. Contohnya apa? Contohnya itu adalah papovirus atau adenovirus ini ya, yang biasa dipakai untuk vektor pembawa ya. Seperti itu. Nah, ini juga menarik ya, klasifikasi virus berdasarkan materi genetiknya. Itu ada yang DNA virus, RNA virus, sama retrotranscribing virus ya. DNA virus ternyata dibagi lagi nih, ada yang double stranded. Double stranded itu dia punya komplit dua strandnya ya. Lalu ada yang single stranded, dia cuma punya satu strand. Ada lagi yang RNA virus, itu ada double stranded, single strandednya positif RNA, single stranded RNA negatif ya. Lalu ada lagi pengelompokan virus berdasarkan kemampuannya untuk menghasilkan enzim reverse transkriptase ya. Ada yang namanya single stranded RNA virus dan ada yang namanya double stranded RNA virus ya. Di sebelah kanan ini adalah contoh-contoh virus ya dengan pengkategorian berdasarkan materi genetiknya. Nah, yang akan kita bahas saat ini adalah virus yang diklasifikasikan ke dalam positif single stranded RNA virus ya. Itu adalah salah satunya adalah SARS-CoV-2 gitu. Kenapa sih ini, ada yang tahu nggak? Kenapa ini ada yang negatif, ada yang positif? Adik-adik ada yang tahu tidak? Silakan. Silakan. Oke, ini ada positif, ada negatif, itu karena kemampuan dia untuk melakukan translasi ya. Kalau yang positif artinya pada saat dia masuk, dia akan langsung mentranslasi proteinnya tanpa harus mengubah menjadi RNA positif lagi gitu ya. Nah, kalau pada yang negatif, dia harus diubah dulu jadi RNA positif, baru bisa ditranslasikan, lalu bisa melakukan proses replikasi ya. Jadi, kita akan bicara terkait RNA virus positif ini ya. Itu si SARS-CoV-2 artinya apa? Artinya pada saat dia masuk ke sel kita, dia bisa langsung mentranslasikan protein gitu ya. Itu. Lalu ini replikasinya ya, ada lytic cell sama lysogenik ya. Kalau lytic itu apa? Jadi dia langsung bereplikasi dan dia bisa menyebabkan kerusakan pada sel ya. Selnya bisa lisis gitu. Tapi kalau lysogenik, dia masukkan materi genetiknya tetapi dia tidak menyebabkan kematian sel. Artinya apa? Artinya ada dua kemungkinan. Materi genetik dari virus yang dimasukkan itu dia bisa terintegrasi dalam kromosom kita atau dia dorman ya di dalam sel kita. Seperti itu. Nah, kalau yang terintegrasi itu contohnya itu adalah HIV gitu ya, atau yang dorman itu contohnya herpes ya, makanya dia lifelong disease gitu. Nah, kalau si SARS itu apa? Biasanya dia lytic cycle ya, dia langsung menyebabkan kematian sel gitu ya. Nah,
Ini adalah contoh replikasi sama replikasi dalam lytic cell ya, pokoknya budding lalu dia pecah gitu. Nah, mungkin itu tadi sedikit pengantar untuk refreshing ya terkait basic virus ya. Baik, sebelum kita masuk ke cerita-cerita tentang SARS-CoV-2, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Silahkan adik-adik. Ya, silahkan. Ya, Bagi kalau sama penonton yang saya awas ya. apa ya, tenang aja gitu. Kita diskusi aja ya, nggak usah tegang ya. Oke, ada tidak ini basic-basic tentang virusnya sedikit saja saya sampaikan. Oke, kalau misalnya belum ada ya, kita masuk ya ke COVID-19 ya, sama severe acute respiratory syndrome coronavirus type 2 ya. Jadi merupakan virus penyebab infeksi saluran pernapasan gitu. Oke, ada yang tahu apa itu COVID-19? Silahkan. Izin menjawab, Bu. Iya, boleh. Namanya siapa? Reka Ramdan aja kali ya. Ya, silakan Jadi, Ramdan. jadi COVID-19 itu adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 itu sendiri. Iya, betul ya. Jadi jangan terbalik ya antara COVID sama SARS ya. COVID itu penyakitnya, betul ya Ramdan ya. COVID itu penyakit yang di COVID-19 kita bilang. COVID-19 itu adalah penyakit yang disebabkan infeksi SARS-CoV-2 ya. Jadi ini sudah dijawab oleh Ramdan ya. Dan yang uniknya dari COVID-19 ini apa gitu ya. Ternyata dia bisa menimbulkan gejala pneumonia parah. Tapi bukan gejala pneumonia parah aja ya. Yang unik dari COVID-19 ini adalah dia bisa ditransmisikan dari manusia ke manusia ya. Ini berbeda dengan family coronavirus yang lain ya, yang pernah menyebabkan endemik ya, yaitu MERS dan SARS-CoV virus. Ya, jadi COVID-19 keunikannya itu selain menimbulkan gejala pneumonia parah, juga dia bisa ditransmisikan secara efisien dari manusia ke manusia. Oke. Nah, ini mungkin adik-adik sudah lebih tahu ya, sudah banyak tahu terkait awal mula penyebaran COVID-19. Tetapi kita review aja. Jadi yang kasus pertama kali ditemukannya pasien dengan gejala pneumonia berat itu ya, tanpa diketahui penyebabnya apa itu adalah di Wuhan. Ini yang pertama kali direport ya. Tapi sebenarnya kita tidak tahu apakah sebelumnya sudah ada atau tidak gitu, karena ada beberapa laporan dari benua lain yang menyatakan bahwa gejala yang mirip juga pernah terjadi ya sekitar bulan gitu ya. Tapi yang sudah tercatat pertama kali itu adalah di Wuhan. Nah, setelah itu ini cepat hanya satu hari ya, bukan 30, mungkin akhir bulan ya mendekati, tapi pada tanggal 31 lalu diidentifikasi bahwa oh ini masuk ke dalam coronavirus ya. Akhirnya dilakukan proses isolasi dan ditentukan apa genomnya seperti apa gitu ya. Whole genome mappingnya kemudian dirilis cepat sekali ini, hanya 4 hari gitu. Tetapi ternyata dia sudah mulai menyebar keluar Cina itu per tanggal 13 Januari. Kalau misalnya diprediksi tanggal 29 berarti hanya dalam waktu 2 minggu ya, dia sudah bisa menyebar keluar Cina. Berarti apa? Berarti human to human transmissionnya itu benar-benar terjadi gitu. Dan juga kita tahu bahwa Cina itu negara perdagangan di mana mobilitas manusia itu tinggi ya, sehingga memungkinkan terjadinya penyebaran COVID ya. Nah, ini semua akhirnya berdampak pada keputusan WHO ya di akhir Januari, karena sudah mulai bermunculan di Thailand, Korea, Jepang gitu ya. Akhirnya tanggal 30 deklarasikan sebagai global threat gitu. Nah, setelah itu bulan Februari baru ditentukan bahwa novel coronavirus 2009 itu diberi nama SARS-CoV-2 ya, berdasarkan kemiripannya terhadap virus pendahulunya yaitu SARS-CoV virus gitu. Nah, setelah itu pada bulan Maret ini sudah mulai mendunia sehingga dideklarasikan sebagai kondisi pandemik COVID-19 ya. Itu. Nah, lalu di Indonesia sendiri bagaimana? Kita tadi kan saya dan Bu Eni sempat menyinggung-nyinggung ya. Kalau kita lihat ini kita belum sampai, kalau kita lihat dari
2020 ya, ini kita sama sekali belum mencapai ribuan bahkan ya. Namun peak-nya itu mulai muncul setelah tahun baru ini ya, kemunculan varian-varian baru. Setelah itu kita bisa menurunkan sampai 5.000 ya, tetapi setelah ini tuh Mei 16 ya, setelah Mei 16 dia masih steady, lalu per 1 Juni ya, dia pelan-pelan naik ya, hingga sekarang sampai 20.000 ya, dan tendensinya mungkin dia akan naik gitu, seperti itu. Nah, dari data Satgas, itu ternyata pas sampai tanggal 30 Juni, itu 2 juta orang lebih populasi Indonesia terkonfirmasi positif ya. Konfirmasi artinya menggunakan PCR dia positif, dengan kasus aktifnya 200.000 orang lebih, sembuhnya 86,3 dan meninggalnya ya sekitar 3% gitu ya. Nah, kalau kita lihat persebarannya di sini, kita bisa lihat bahwa di DKI Jakarta ini masih cukup ya, rekornya nomor 1 tetap ya. Nomor 1, lalu diikuti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah seterusnya ya. Tetapi yang saya lihat di sini untuk selain kelima daerah ini dia cenderung steady lalu dia turun, tapi itu bukan berarti bahwa tidak ada kasus ya, tidak ada penyintas, bukan berarti seperti itu. Nah, mungkin sedikit kelemahan dari sistem kita itu adalah distribusi diagnostik yang masih belum tersebar merata ya ke setiap daerah di Indonesia gitu. Kenapa di DKI tinggi? Karena memang di situ diagnostik kitnya atau toolsnya itu banyak ada di daerah-daerah kota besar seperti Jakarta, Jawa Barat, sampai Jawa Timur gitu ya. Jadi ini juga faktor yang harus diperhatikan ya oleh kita semua bila kita berada di daerah ya. Artinya jangan lengah ya, walaupun data statistiknya menunjukkan bahwa ini masih kurang loh dari 100.000 orang gitu ya yang positif. Kurang dari rata-rata di sini gitu ya. Oke, lanjut. Sebentar, ini ngehang nih laptop saya. Oke, tadi kan kita udah tahu ya kata Ramdan ya. Ramdan katanya COVID itu disebabkan oleh SARS-CoV-2 ya, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Nah, apa itu? Tadi kan sudah saya singgung ya, SARS-CoV-2 itu masuk ke dalam kelompok single-stranded RNA virus ya. Tapi dari family-nya dia masuk ke dalam Coronaviridae dengan genus Beta coronavirus ya. Lalu tadi ini mungkin kenapa dimasukkan masa inkubasi? Karena tadi kita lihat ya, kurva peningkatan konfirmasi positif itu dia mulai per Juni ya gitu. Kalau misalnya kita lihat bagaimana mobilitas orang pada saat bulan Mei itu ya, dia ditutup per tanggal 17 lalu kembali lagi setelah ditutup per tanggal saya lupa 5 gitu ya, lalu dibuka kembali per 17, diperpanjang sampai akhir Mei. Sedangkan kita tahu bahwa masa inkubasi dari si SARS coronavirus itu adalah 5, misalnya 3 sampai 7 hari. Kalau yang tidak bergejala ya sampai sembuh 14 hari atau lebih dia nggak akan menunjukkan. Nah, masa inkubasi ini kenapa menjadi penting? Karena pada masa inkubasi ini ternyata orang tersebut masih bisa menularkan. Oleh karena itu make sense kalau misalnya kita melihat peningkatan kasus COVID itu setelah pertengahan Juni ya. Awal-awal pertengahan Juni seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke SARS coronavirus. Nah, jadi dari secara struktur tadi kan sudah dilihat ya ada membran, spike gitu ya. Ternyata ini loh strukturnya SARS coronavirus. Nah, kenapa sih dia disebut corona? Karena dia punya mahkota ya, ini yang spike-spike yang muncul-muncul ini ternyata dia mirip dengan mahkota ya seperti matahari, makanya disebut corona gitu. Jadi ini adalah spike-nya, dia punya envelope, lalu di bawah envelope ada membran protein gitu ya. Lalu dia juga punya di dalamnya dia punya materi genetiknya, dia dalam bentuk nukleokapsid ya. Artinya dia berikatan dengan nukleokapsid protein gitu. Nah, ini tadi strukturnya. Lalu materi genetiknya mappingnya seperti apa sih gitu. Jadi dia punya mapping dari protein non-struktural itu dikode oleh gen ORF1A, ORF1B, lalu ini yang struktural nih.
yang dari S sampai ke ini ya N gitu ya. Nah, ini yang S ini dia menjadi highlight. Kenapa? Karena S gen ini nanti yang akan ditranslasikan menjadi akan diekspresikan, maaf. Gen S ini akan diekspresikan menjadi protein spike ini ya. Dan protein spike ini dia menjadi penting untuk pengenalan terhadap reseptor sel yang ada di sel, ya. Nah, ini ternyata si gen S ini dia dibagi-bagi lagi nih menjadi dua ya. Ada S1 subunit, ada S2 subunit. Nah, di antara S1 dan S2 ini ada S1, S2 ya. Nah, ini kenapa menjadi concern? Itu karena di S, selain dia akan mengenali reseptor pada sel, dia juga akan menjadi target untuk apa? Adaptif immunity ya, untuk antibody gitu. Nah, ini ada namanya daerah reseptor binding domain gitu ya. Nah, ini di bagian S1. Ini dia asam aminonya ya. Asam aminonya kalau reseptor binding domain itu dari 3118 sampai 510. Lalu ini adalah area cleavage-nya S1 S2 679. Lalu ini adalah S2 subunit. Kenapa sih dibagi S1 S2 ya? Kenapa? Karena ternyata ini S1 S2 itu selain untuk ikatan dengan ACE2, tapi penting juga nanti untuk proses entry cell ya, yang akan saya jelaskan selanjutnya. Nah, mungkin dari SARS-CoV-2. Oh ya, lalu ini juga nanti akan terjadi banyak variasi di sini ya, yang sudah masuk gitu ya. Nah, ini dia berhubungan dengan varian yang ada ya. Jadi saya lompat dulu nih ke varian. Mungkin kalian sering nonton berita ya, banyak baca literatur juga ya. Ternyata varian SARS-CoV-2 itu punya banyak variannya ya, gitu ya. Varian itu apa? Jadi varian itu adalah variasi pada komponen materi genetiknya dari SARS-CoV-2. Nah, kenapa sih ini bisa terjadi? Bisa terjadi karena proses mutasi atau rekombinasi gitu ya. Kalau mutasi itu biasanya normal terjadi pada RNA virus ya. Kenapa? Karena nanti kan RNA virus itu punya enzim namanya polimerase ya. Polimerase itu dia biasanya punya aktivitas untuk mengecek salinan RNA-nya sudah tepat atau belum. Tapi kalau pada RNA virus, ternyata polimerase proofreading namanya ya. Proofreading activity-nya itu dia lebih rendah dibandingkan DNA virus gitu. Lalu mutasi itu juga normal, merupakan proses adaptasi inang, terutama di RNA virus ya, sehingga dia bisa membentuk imunitas alami terhadap sistem tubuh inang gitu ya. Nah, yang kedua itu adalah rekombinasi. Kenapa bisa ada varian? Itu karena ada rekombinasi bisa memungkinkan. Memungkinkannya bagaimana? Itu apabila dua galur virus, jadi misalnya varian virus yang sudah berbeda itu menginfeksi satu inang, jadi dia berekombinasi seperti pada swine flu ya, gitu. Jadi dia membentuk suatu varian SARS-CoV-2 yang baru, gitu. Nah, varian SARS-CoV-2 ini dia diklasifikasikan berdasarkan evidensinya terhadap transmisi, terapeutik, ataupun imunitas ya. Ini dibagi menjadi 3, ada varian of interest ya. Dia baru diprediksi akan mempengaruhi transmisi, terapeutik, imunitas, tetapi belum ada bukti. Tetapi dia sudah menunjukkan bahwa dia bisa membentuk penyakit pada klaster-klaster tertentu, dominan pada daerah-daerah tertentu ya. Nah, kalau varian of concern yang menjadi perhatian, jadi dia sudah ada bukti bahwa dia mempengaruhi transmisi, meningkatkan transmisi. Terus dia mengurangi efektivitas dari terapi terhadap terapi yang emergency use saat ini, favipiravir dan sebagainya. Lalu juga kemungkinan besar mengurangi efektivitas vaksin. Nah, ini adalah varian of concern. Lalu ada terakhir, itu ada namanya varian of high consequences ya. Ini harus didukung oleh data-data yang cukup banyak di mana sudah ada bukti yang jelas bahwa dia tidak bisa dideteksi oleh alat diagnostik saat ini, lalu transmisinya lebih tinggi dibandingkan saat ini dan juga menurunkan efektivitas dari vaksin seperti itu ya. Jadi ini adalah
variasi dari SARS-CoV-2 yang terutama disebabkan oleh mutasi pada gen S ini, ya. Mutasi bukan mutasi, variasi pada gen S ini, gitu ya. Makanya di sini disebut varian. Nah, ini pelabelannya yang sudah masuk ke Indonesia ini ada alfa, B117, beta 1351, gamma P1, delta ini ya. Jadi ini yang UK, ini yang apa namanya South Africa, ini yang apa Brazil ya. Lalu ini yang India B167 ya. Jadi penamaan ini mungkin kalian kalau apa baca di berita dia manggil alfa, beta, gamma, delta, bahkan ada yang bilang B117. Ini sebenarnya semua sama ya, hanya sistem penamaannya saja. Gitu. Kalau WHO lebih mudah pakai alfa, beta, gamma berdasarkan apa namanya date of designation-nya ya. Jadi kapan dia ditentukan bahwa ini adalah varian baru. Lalu ini berdasarkan PANGO, GSID gitu. Seperti itu ya. Nah, perubahan tadi kan kita cerita tentang gen S ya, terus cerita tentang varian. Lalu dari varian ini apa sih yang berbeda gitu ya? Nah, tadi kita sudah lihat di sini. Nah, ini ya. Gen S dibagi jadi S1 subunit, S2 subunit, lalu di sini ada gen S1, S2 yang penting untuk cleavage ya. Cleavage itu apa? Nanti kita lihat. Nah, ini adalah mapping dari perubahan asam amino S protein dari varian yang ada gitu. Nah, ini ternyata ini kan daerah reseptor binding domain yang di S1 tadi. Lalu ini adalah daerah S2, S1, S2, ini adalah daerah S2 ya. Di daerah S2 itu sekitar di sini tidak ada perubahan ya, berarti tidak mempengaruhi efek fusinya, tapi banyaknya di reseptor binding domain ya. Reseptor binding domain itu apa? Jadi daerah yang akan berikatan dengan reseptor. Ternyata di sini banyak sekali terjadi mutasi gitu. Bisa kita lihat ini UK, South Africa, ini juga ada, lalu ini New York, dan ini adalah yang di India. Ya, kalau kita lihat di sini yang jadi variant of concern itu adalah UK, lalu South Africa, ya, Brazil, ya, dan juga India, ya. Ternyata ini sangat meningkatkan transmisinya meningkat, lalu pada beberapa galur dia mempengaruhi efektivitas dari vaksin. Nah, Oke, ini tadi terkait varian ya, yang berhubungan dengan gen S itu. Nah, lalu apa yang akan dilakukan oleh si SARS coronavirus saat dia masuk ke dalam sel atau dia mengenali si reseptornya? Tadi kan saya bicara tentang S ya. Nah, yang pertama kali itu adalah tadi ini protein spike ya. Protein spike-nya itu dia akan mengenali reseptor di sel yaitu ACE2. Nah, setelah itu nih, ini ke skip ya. Setelah dia mengenali ACE2, nanti ada enzim di permukaan membran sel kita namanya TMPRSS2, transmembran protease serine type 2 ya. Nah, tadi kan kita tahu ya, protein S itu dia ada S1, S2 subunit ya. Nah, ini nanti dia akan di priming ya, di priming, di cleavage. Setelah itu nanti setelah di cleavage oleh si TMPRS2 ini dipotong, ini akan memudahkan si virus ini ya untuk mengalami proses fusi. Fusi dengan apa? Dengan si sel membran kita gitu ya. Jadi TMPRSS2 ini juga merupakan faktor penting untuk proses entry SARS coronavirus ya. Seperti itu. Lalu nanti di dalam ini ada lagi enzim furin ya, kaptesin kalau nggak salah, yang juga berperan dalam fusi si apa namanya membran si envelope-nya SARS coronavirus sehingga nanti dia bisa melepaskan materi genetiknya. Nah, setelah lepas nih masuk materi genetiknya ke dalam sel, apa yang terjadi? Kan tadi kita tahu ya, dia positif RNA kan? Kalau dia positif RNA, berarti dia langsung ditranslasikan. Untuk apa ditranslasikan? Ternyata dia perlu enzim untuk melakukan proses replikasi. Ya. Akhirnya dia membentuk non-struktural protein, membentuk replikasi transkriptasi kompleks, lalu terjadilah proses replikasi dan juga simultaneously transkripsi yang baru untuk menghasilkan
protein-protein struktural dari si virus. Setelah direplikasi, lalu ditranslasi protein-proteinnya, lalu dia assemble ya, membuat virus-virus yang lengkap, lalu dia akan mengalami eksositosis. Nah, proses ini kan terjadi berulang kali ya, sehingga menyebabkan litik dari sel. Gitu. Nah, tadi sudah tahu, jadi sel di bagian tubuh mana yang bisa diinfeksi oleh SARS itu yang pasti sudah mempunyai, dia harus mempunyai ACE2 dan TMPRSS2 gitu ya. Nah, ini adanya di mana? Adanya di sel nasal, di paru-paru, intestin, miokardial, ginjal gitu ya. Jadi ini semua sel bisa diinfeksi oleh SARS coronavirus 2. Nah, apa yang terjadi jika kita terpapar oleh SARS coronavirus gitu ya? Yang pasti akan terjadi respon imun ya. Respon imun yaitu bisa innate respon imun atau yang pertama kali, respon imun pertama kali, lalu ada adaptif juga gitu ya. Nah, setelah itu ini kenapa? Karena nanti akan ada proses antigen presenting cell ya, dan di dalam sel si virus ini akan bereplikasi. Nah, sebenarnya yang bahaya itu adalah yang di tahapan innate ini gitu ya. Kenapa? Karena bisa menyebabkan cytokine storm. Tapi ini pada kondisi apa gitu ya cytokine stormnya terjadi? Karena kalau kita lihat evidence-nya, itu tidak semua itu mengalami cytokine storm. Ternyata mungkin faktor resiko terjadinya badai sitokin itu adalah HLA. Kenapa? Karena dia punya alel yang banyak gitu ya untuk biasanya setiap ras itu dia punya HLA yang berbeda. Lalu juga penyakit bawaan, faktor komorbid, dan juga faktor usia yang berhubungan dengan sistem imun gitu. Nah, ini diagnosisnya mungkin nanti terakhir ya, lewat. Oke, nah ini adalah respon imun. Tadi kan kita cerita tentang respon imun ini ya. Respon imunnya gimana sih sebenarnya kalau dalam kondisi normal gitu ya. Jadi yang pertama muncul itu kan adalah innate ya, innate respon imun. Nanti sel-sel yang terinfeksi itu akan dikenali oleh natural killer ataupun oleh sel T, CD8 ya, ataupun nanti oleh makrofag gitu ya. Makrofag itu dia akan mengenali partikel-partikel virus ini, lalu dendritic cell juga ya. Nah, nanti si dendritic cell ini kan mengenali partikel-partikel virusnya, lalu dia akan mempresentasikan antigennya kepada CD4 T cell ya. CD4 T cell itu limfosit juga, dia akan melalui mekanisme tertentu dia akan melalui Toll reseptor, dia akan merepresentasikan komponen antigen dari si virus ke B cell ya. B lymphocyte cell, nanti B lymphocyte cell-nya itu akan memicu pembentukan plasma sel untuk membentuk antibody gitu. Jadi ini yang di atas itu adalah ini yang menyebabkan kematian sel ya oleh NK cell gitu, terus CD8 gitu ya, melalui mekanisme perforin granzyme production seperti itu. Nah, nanti kalau ini pun dia akan memicu munculnya makrofag, lalu nanti akan dia menstimulasi datangnya faktor-faktor inflamasi gitu ya, kayak interleukin 2, interleukin 6, dan seterusnya, sitokin-sitokin lainnya. Nah, pada saat proses respon imun ini, apa yang terjadi dengan sistem humoral ya, sistem humoral atau adaptive immunity gitu. Nah, ini berdasarkan penelitian, ini kan antigen SARS-CoV-2 ya, atau mungkin viral load-nya seperti ini. Nah, pertama kali muncul itu pasti IgM ya. IgM dulu, setelah itu ada IgA, karena dia lokasinya lebih dekat di daerah mukus, lalu setelah itu IgG gitu ya. Nah, ini harusnya terjadi dalam hitungan 1 mingguan gitu. Ini pada kondisi pasien normal ya. Tapi kalau kondisi pasien tidak normal, apa yang terjadi? Yang terjadi itu adalah produksi IgM, IgG, IgA-nya, IgG-nya itu dia lebih lama gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya oleh si innate respon imun ini di covernya. Kalau ini udah di cover oleh ini dan dia jadi overexpression, yang akhirnya apa? Akhirnya si sitokin dari makrofag lalu dendritic cell yang dipicu untuk datang itu menjadi terlalu banyak ya, sehingga menimbulkan badai sitokin, sehingga mengganggu keseimbangan tubuh ya, permeabilitas sel meningkat, lalu kerusakan endotelial meningkat gitu ya, yang menyebabkan nanti paru-paru kita tenggelam, cairan plasma itu keluar gitu ya. Nah, itu sekilas. Nah, ini adalah fase patogeniknya ya. Tadi kan udah cerita tentang respon imun ini ya.
fase patogeniknya gimana sih gitu ya. Nah, ini kan viral response phase-nya ya. Nah, kalau respon imun kita bagus, misalnya ini innate sistemnya menurun, lalu digantikan dengan host, kalau sistem imun kita yang innate-nya menurun, nanti host inflammatory response phase-nya juga menurun ya. Artinya dia tidak akan masuk ke dalam stage 2 atau stage 3 ya. Tapi kalau misalnya namanya apa, viral response phase 1-nya meningkat, sedangkan antibodinya menurun, maka inflammatory response phase-nya meningkat ya. Kalau dia meningkat, dia bisa masuk ke daerah inflammation phase ya, atau severe kita kenal ya, severe ya. Jadi ini ada tahapan pulmonary phase, itu ada yang ringan, sedang, lalu bisa menjadi parah seperti itu. Nah, ini adalah, yang penting dari stage 3 ini adalah sebenarnya bukan virusnya sendiri. Virusnya sendiri mungkin di minggu kedua dia sudah mulai turun ya. Yang membedakan dia masuk ke ringan, sedang, dan berat itu adalah clinical sign dari marker inflamasinya. Artinya pada tahapan yang parah atau hyperinflammation phase, itu nih marker ini yang muncul. Padahal virusnya udah nggak ada gitu. Jadi yang membunuh, yang menyebabkan kematian pada pasien-pasien dengan kondisi berat itu adalah si sistem imun itu sendiri gitu. Makanya nanti di terapinya itu biasanya kita pakai inhibitor inflamasi ya, ataupun mungkin interleukin 2, interleukin 6 inhibitor ya. Nah, kalau untuk yang awal biasanya kita pakainya antivirus ya. Kalau misalnya tidak ada indikasi dari hiperinflamasi respon. Oke, ini adalah gejala-gejalanya ya. Nah, sama aja ini atas bawah. Jadi gejalanya itu yang biasanya muncul itu adalah pasti biasanya demam, batuk gitu ya, lemah gitu ya, sama apa namanya kehilangan indera penciuman dan perasa ya. Tapi ada juga yang sampai sakit tenggorokan, pusing gitu ya. Lalu sakit tulang-tulang, diare gitu, seperti ini. Tapi yang harus diperhatikan itu kalau sudah sampai kesulitan bernafas ya, lalu sesak pada dada. Nah, ini harus memperoleh medical treatment. Nah, ini yang khas tadi sama ya. Nah, tadi sesak nafas itu bisa disebabkan oleh cytokine storm yang menyebabkan acute respiratory distress syndrome ya, yang nanti bisa memicu kegagalan organ seperti itu. Dan juga harus diwaspadai bahwa kita sudah menemukan banyak literatur ya bahwa sesak nafas ini entah bagaimana itu malah bisa tidak dirasa oleh pasiennya gitu. Padahal hasil pengukuran oksigen oleh oximeter itu terus turun gitu ya kandungan O2-nya gitu. Jadi ini bagaimana terjadinya kondisi otak tidak merespon penurunan tingkatan oksigen dalam darah itu kenapa? Padahal orangnya terlihat sehat-sehat saja gitu, tapi dia kolaps dalam waktu yang singkat. Ini juga masih pertanyaan. Salah satunya mungkin masalah pada sistem saraf, tapi masih harus diteliti seperti itu ya. Nah, lanjut, kenapa sih SARS-CoV-2 itu bisa menyebar ya? Jadi dia itu bisa menular dari manusia ke manusia lain dengan efisien ya, karena dia punya protein S yang bisa mengenali reseptor ACE2 dengan baik dibandingkan dengan virus pendahulunya SARS coronavirus sama MERS ya. Lalu dia juga ada memerlukan TMPRS yang banyak diekspresikan di sel-sel epitelial kita gitu. Lalu faktor yang kedua bukan ini ya, tapi munculnya juga varian galur-galur baru yang menyebabkan efisiensi binding si S dengan ACE-nya lebih tinggi sehingga dia replikasinya lebih cepat, sehingga dia seeding viral load-nya juga lebih tinggi sehingga dia mentransmisikannya juga lebih cepat ya. Lalu yang kedua ini adalah variasi ya dari gejala. Kita tahu bahwa ada OTG ya, dia sehat-sehat saja, nggak merasakan apa-apa, tapi dia bawa banyak virus gitu. Nah, ini yang berbahaya ya. Jadi kasus ini kan sekarang kita tahu ya, banyak orang keluar masuk ya dari luar negeri ke dalam ke luar negeri gitu ya. Tapi saya di sini tidak akan mengomentari apapun terkait pemerintah karena kita bicara tentang apa namanya sains ya. Jadi berdasarkan pengalaman, kebetulan saya ada rekan di laboratorium juga diagnosis untuk COVID ini apa namanya banyak namanya
repatriasi ya, ekspatriat ya, dari luar mau masuk ke dalam, itu banyak yang mereka sehat-sehat saja, tetapi setelah dicek ya, dari bulan Juni ini sampai akhir Juni ini dia banyak yang menunjukkan positif. Nah, ini bahaya. Karena apa? Karena membawa varian baru. Tapi uniknya, mungkin karena orang Indonesia entah kenapa, kalau dinyatakan positif dia protes. Gitu ya. Ini pun sama, pernah kejadian saya melihat di berita, orang dinyatakan positif di bandara, itu dia malah marah pada staf tenaga kesehatan yang melakukan swab ya. Dan malah tenaga kesehatannya minta maaf, harusnya dia dirujuk ya untuk melakukan PCR. Terserah apapun hasilnya, harusnya dia tidak boleh naik ke pesawat gitu ya. Oke, itu di luar topik kita. Nah, lanjut lagi, ini adalah tingkat penularannya. Ternyata jadi ini ada namanya cara perhitungannya pakai RO ya, peluang rata-rata orang yang akan terinfeksi dari satu pasien ke berapa orang gitu ya. Kalau RO-nya lebih dari 1, penyebarannya terjadi secara eksponensial gitu ya, dari epidemik menjadi pandemik. Nah, yang terjadi pada COVID itu adalah seperti ini, nilai RO-nya 2 sampai 3, ya lebih tinggi dibandingkan dengan common flu atau influenza. Kenapa dia bisa lebih tinggi? Karena dia banyak yang OTG gitu. Kalau influenza itu udah pasti dia 24 jam itu pasti akan menimbulkan gejala. Sehingga bisa diisolasi gitu. Tapi kalau yang COVID ini susah ya. Nah, terus lalu ini mode of transmission-nya ya. Jadi mode of transmission-nya itu ada yang melalui apa namanya? Droplet ya, droplet. Ya pasti dia melalui droplet ya pada saat kita bicara, makan, ya berkumpul gitu ya. Jadi ada yang direct contact sama indirect contact gitu ya. Nah, ini ada data-data bahwa mungkin survival time dari si virus ini di luar tubuh manusia itu berapa jam sih gitu ya, ada penelitiannya. Makanya kenapa kita diminta untuk sering-sering cuci tangan dan juga tidak menyentuh area wajah gitu ya. Lalu ini direct contact. Nah, tadi kan lewat droplet ya. Ternyata droplet itu ukurannya itu biasanya antara 5 sampai 100 ya, dan biasanya dia akan jatuh dalam radius sekitar 1 meter ya. Tetapi ternyata ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa ini bisa ditransmisikan loh secara aerosol, artinya dari tapi ini pada kondisi tertentu ya, pada kondisi tekanan ruangan yang berbeda gitu. Makanya nanti untuk di ruang isolasi tekanannya kan berbeda. Nah, yang paling beresiko terpapar itu adalah tenaga kesehatan. Apalagi kalau sudah masuk ke ruang ICU intubasi ya, dia harus dimasukkan alat di mana tekanannya itu lebih tinggi sehingga dia bisa burst keluar gitu ya. Dan itu resikonya sangat tinggi sekali untuk tenaga kesehatan kita ya. Nah, kalau untuk aerosol ini dia bisa lebih dari 1 meter ya, seperti itu. Nah, ini ada tadi kan indirect contact ya, survival rate-nya berapa, ini ada jamnya. Ternyata dia survival time itu artinya dia masih bisa bersifat infeksius ya, selama sekian jam. Makanya kita diminta untuk selalu mencuci tangan. Nah, ini adalah how to prevent ya. Sekarang kita udah kondisi seperti ini sama tipsnya seperti dahulu, sering cuci tangan, pakai masker, hindari kerumunan, hindari kontak dekat, hindari menggunakan transportasi ya. Kalau untuk nurse atau tenaga kesehatan lain ya, itu biasanya menggunakan APD. Lalu salah satu cara untuk memutus penyebaran virus ini adalah dengan melakukan program vaksinasi ya. Nah, vaksinasi itu apa? Bagaimana? Kenapa harus dilakukan vaksinasi? Mungkin kalian sudah mendengar ya sejak awal-awal pandemi ini terkait herd immunity ya. Herd immunity itu apa gitu ya? Sebenarnya herd immunity ini adalah perlindungan komunitas melalui pemaparan alami. Nih, hati-hati. Pemaparan alami ataupun proses vaksinasi ya. Artinya kalau misalnya nanti proses vaksinasi tidak berjalan dengan baik, apa yang terjadi? Yang terjadi itu adalah pemaparan alami. Artinya jumlah populasi yang terinfeksi akan sangat tinggi sekali sehingga sampai puncaknya baru kita semua kebal. Tapi ini yang ingin kita hindari ya. Karena kalau kita melakukan pemaparan alami, artinya 3% dari 268 juta jiwa itu berapa banyak yang akan meninggal ya. Nah, untuk memperoleh herd immunity melalui vaksinasi, berdasarkan literatur itu biasanya 80% populasi itu harus divaksinasi ya.
Di Indonesia kita ada 268 juta jiwa, artinya 200 juta jiwa itu harus divaksinasi. Ini merupakan PR yang berat untuk pemerintah karena sampai saat ini mungkin baru sekitar 11 juta populasi yang telah divaksinasi ya, vaksinasi 1. Vaksinasi 2 mungkin baru setengahnya. Ya, tapi target pemerintah itu adalah 2 juta per hari, mudah-mudahan bisa ya. Tapi dan sekarang juga sudah mulai di-mix ya. Tidak menggunakan Sinovac saja untuk beberapa populasi, kita pakai AstraZeneca, lalu ada yang menggunakan ya biasanya Sinopharm ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya pemaparan alami apa yang terjadi ya, yaitu collapse hospital kita. Nah, saat ini seperti yang Bu Eni sampaikan tadi, bed occupancy rate di Indonesia itu sudah hampir, mungkin di kota-kota besar ya, seperti di Jakarta, Bandung itu sudah hampir 100% ya. Bahkan di rumah sakit dekat rumah saya, RSUI itu sudah full bednya, ICU full. Jadi sekarang tenaga kesehatan pun sudah mulai banyak yang terinfeksi collapse gitu ya. Tapi banyak sekali pasien yang akhirnya mengantri di luar ICU seperti itu. Nah, ya itulah namanya kolaps ya. Nah, jadi sebenarnya vaksinasi itu adalah option, makanya kenapa pemerintah menggalakkan 2 juta per hari gitu ya. Nah, gimana sih vaksinasi ini efeknya? Nah, misalnya ini yang merah terinfeksi, kalau tidak diimunisasi, yang biru-biru ini akhirnya dia banyak ya. Nah, sekarang yang dilakukan itu adalah ini, kita sudah sampai tahap ini tapi belum 80% ya, tapi dia tidak bisa menjadi shield ya, tidak bisa mencegah penularan sehingga masih cukup banyak orang yang terinfeksi. Ya, tapi kalau misalnya sudah 80%, maka yang terinfeksi itu akan sangat kecil sekali. Artinya orang-orang yang sudah diimunisasi itu akan menjadi pelindung bagi orang yang belum diimunisasi dari 20% sisanya gitu ya. Nah, vaksin COVID yang ada di Indonesia ini saya unknown ya, ini maaf ya mahasiswa saya. Jadi ini ada Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm, Moderna gitu ya. Nah, Sinovac sama Sinopharm itu inactivated virus platform. Ya, jadi platform vaksinnya itu ini virus murni yang diinaktivasi. Kalau Pfizer, Moderna, RNA, kalau AstraZeneca itu viral protein ya, melalui viral vector ya. Nah, ini adalah efektivitasnya. Jadi kalau untuk AstraZeneca dia sudah diuji ke UK strain sama apa namanya Afrika Selatan sama yang tadi Japan, Brazil. Ternyata dia tetap aktif ya, punya efektivitas terhadap UK sama yang Brazil, tetapi kalau yang Afrika Selatan dia turunnya drastis ya. Nah, kalau Sinovac ini belum dites, belum ada pengujiannya. Nah, untuk Pfizer ini dia sudah diuji ya. Kalau ke B117 tidak ada efeknya, kalau ke B315 dia berkurang 10% ya, jadi mungkin 80% gitu. Tapi untuk yang India ini juga sudah ada penelitiannya, tapi pada populasi terbatas ternyata Pfizer dan Moderna ini masih efektif ya. Lalu AstraZeneca juga efektif 60% ya. Dikatakan efektif itu jika efektivitasnya lebih dari 50% ya. Lalu ini adalah Sinopharm dan ini adalah apa nih? Pfizer, Moderna mungkin ya, Moderna. Oh ya, Moderna seperti itu ya. Jadi ini adalah vaksin yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, mungkin itu terkait pengantar saya terkait apa namanya SARS coronavirus ya. Terima kasih dan tetap sehat ya, hindari apa namanya ruang-ruangan tertutup, ruangan-ruangan yang padat, lalu juga apa close contact dengan orang-orang yang tidak kita kenal, lalu tetap menggunakan masker kemanapun ya. Saya tuh suka gregetan kalau ke jalan lihat orang nggak pakai masker, dia sudah tahu berita di mana-mana BOR itu udah sampai 100%, tapi dia masih nggak pakai masker karena dia tidak hanya membahayakan dirinya sendiri tapi juga membahayakan orang lain gitu ya. Suka gregetan saya. Terus mencuci tangan dan jangan lupa mencuci tangan dan juga menjaga jarak. Oke. Baik. Mungkin itu saja Bu Eni dari saya. Terima kasih. Ya, wah, Masya Allah, sangat Iya. menarik ya tadi paparan dari Ibu Ratika Rahmasari, sangat membuka mindset kita ya, betapa pentingnya ketaatan kita terhadap protokol kesehatan.
Karena jangan sampai herd immunity dalam artian paparan alami itu yang akhirnya terjadi ya di komunitas kita. Kenapa? Karena hal itu nanti bisa menyebabkan sistem kesehatan kita kolaps, dan teman-teman bayangkan 3% dari total populasi itu diperkirakan akan meninggal. Nauzubillah ya, yang namanya nyawa itu bukan angka statistik, tapi itu adalah individu-individu yang mungkin adalah orang terdekat kita gitu ya. Nah, oleh karena itu di sini jadi PR terdepan kita, terutama sebagai teman-teman bagian dari tenaga kesehatan, untuk mengedukasi diri sendiri, kemudian mengedukasi keluarga, bahkan masyarakat untuk tetap taat pada prokes ya. Itu minimalnya. Untuk memaksimalkan ikhtiar adalah kita melakukan proses vaksinasi. Jadi silakan teman-teman bisa mengakses sarana kesehatan yang sudah menyediakan sarana vaksinasi ya, supaya target dari pemerintah sekitar 80% itu bisa terlaksana gitu. Ya, sangat menarik ya teman-teman mahasiswa. Mungkin di sini kita langsung saja ya Bu Tika ya ke sesi tanya jawab. Silakan teman-teman bisa mengajukan pertanyaan kepada Bu Tika. Untuk termin pertama saya batasi 3 pertanyaan dulu mungkin ya. Silakan, siapa yang akan bertanya? Bertanya. Iya, silakan. Itu Kan ya. Fenty. Oh, Fenty ya. Aduh, Ya. itu kayak nama teman saya juga nih, Iya. Fenty. Saya udah bilang kontak sama Fenty ya. Gimana, Fen? Oke. Maaf. Sedikit Ibu, selingan. Ya. izin bertanya. Silakan. Seperti yang kita ketahui bahwa virus itu akan mati ketika inangnya itu sendiri juga mati. Nah, apakah untuk virus corona ini juga akan mati, Bu, jika manusia yang terinfeksi juga mati? Jika memang virus tersebut bisa mati dan tidak dapat lagi menularkan, apakah memungkinkan jenazah pasien COVID-19 dimakamkan secara biasa? Oke, baik, terima kasih. Langsung saja silakan. Bu. Oh iya, maaf Iya. Bu Eni, boleh? Boleh, silakan Baik, langsung saja jadi Bu ini jawab. menarik sekali ya Fenty ya, karena saya kemarin juga ya mungkin banyak ini ya keluarga korban, mungkin ada beberapa yang tidak bisa menerima bahwa mereka tidak bisa menyolatkan dengan kondisi yang normal gitu ya, atau membersihkan semua harus dilakukan oleh satgas seperti itu. Nah, kenapa gitu? Karena mungkin kalau Fenty lihat tadi pemaparan saya, dia punya waktu hidup ya di luar tubuh manusia ya. Artinya apa? Kalau misalnya di dalam tubuh si pasien yang di dalam tubuh pasien yang meninggal itu dia masih ada virus ya, sedangkan virus itu punya survival time, masih ada kemungkinan ya dia bisa menularkan pada orang lain. Oleh karena itu, untuk protokol pemakaman pasien yang meninggal itu memang harus mengikuti protokol tertentu gitu. Jadi kita tidak bisa melakukannya seperti kondisi biasa gitu. Jawabannya sih ada di survival time itu, Fenty ya. Jadi si virus ini dia memang punya kemampuan untuk hidup di luar tubuh manusia. Artinya kalau manusia itu sudah wafat, dia masih punya survival time gitu ya. Walaupun sampai saat ini mungkin belum ada uji in vitronya ya kan, kalau kita ingin menentukan bahwa oke nih si virus ini sebenarnya masih infeksi atau enggak, kita harus tanam ya di media gitu ya untuk menentukan bahwa dia masih hidup. Memang belum ada, tetapi sudah ada penelitian bahwa menunjukkan dia bisa hidup loh. Masih bisa bertahan, bukan hidup, masih bisa bertahan materi genetiknya dan masih bersifat infeksius di luar tubuh manusia. Jadi kesimpulan yang sama dipakai untuk jenazah pasien-pasien COVID. Gitu, Fen. Baik, Ibu. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih atas jawabannya Bu Tika ya. Jadi jelas ya. Jadi mungkin kita ya sebagai Fenty sebagai calon tenaga kesehatan ya juga harus bisa menjelaskan ya pada masyarakat sekitar gitu. Karena kemarin saya lihat di TV ada keluarga pasien yang kebetulan keluarganya meninggal karena COVID, dia langsung bawa gitu ya. Itu kan tidak boleh sekali ya. Dia membahayakan dirinya dan juga orang lain gitu ya. Itu tambahannya. Iya. Oke. Jadi
bukan semata di COVID kan, ini yang jadi isu menarik juga ya. Iya. Kadang masyarakat itu karena keawamannya, jadi menyangka bahwasanya ketika pasien meninggal, kemudian diperlakukan seperti itu, protokol kesehatannya itu langsung menyangka bahwasanya itu di COVID kan. Padahal memang secara protokol kesehatan dilakukan harusnya seperti itu. Demi apa? Demi menjaga supaya tidak terjadi transmisi virus yang lebih luas gitu. Ya baik, di sini sudah ada beberapa pertanyaan Butika ya di Iya. kolom chat Oh iya. Zoom. Saya Iya. langsung bacakan saja mungkin ya. Iya, boleh. Pertanyaan kedua itu dari Elsa. Dari Elsa itu dia bertanya begini, Iya. kebetulan di daerah saya ada beberapa warga yang terkena COVID. Menurut keterangan warga yang terkena COVID yang dirasakan hanya demam saja. Iya. Apa mungkin karena sekarang itu sedang pergantian cuaca sehingga menyebabkan orang mudah sekali terkena COVID? Kebetulan juga warga yang terkena tidak pernah pergi keluar kota. Sedangkan cara penularannya juga kan dari manusia ke manusia. Jadi menanyakan apakah ada kaitan antara cuaca sekarang yang menuju ke musim penghujan dengan maraknya kasus COVID, padahal orang tersebut jarang pergi-pergi keluar kota. Iya. Bagaimana, Bu? Iya, jadi ini ada keywordnya itu adalah perubahan cuaca sama sebenarnya orang itu tidak pernah keluar kota gitu ya Bu Iya, ya. iya Oke, betul. ini terkait perubahan cuaca ini isu menarik ya Bu Eni ya. Mungkin di awal-awal COVID ya, di awal-awal COVID 2020 itu ada apa namanya selintingan informasi gitu ya. Sebenarnya Indonesia tuh lebih tahan loh dibanding COVID Iya, terhadap coronavirus. betul. Kenapa gitu? Karena kita cuacanya panas gitu ya, nggak dingin, nggak apa gitu. Tapi ternyata tidak. Dia tetap menyebar ya. Artinya apa? Perubahan cuaca ini tidak akan mempengaruhi penularan COVID, baik itu panas, dingin, hujan, ya. Tapi yang paling penting itu adalah transmisinya. Lalu kata siapa tadi nama Elsa ya? Elsa. Elsa, tapi warga tersebut tidak pernah keluar kota. Kita harus tahu bahwa COVID itu kan ditularkan dari manusia ke manusia. Bagaimana dengan warga lain? Kontak dengan siapa sebelumnya? Itu orang tersebut, pasien tersebut kontak dengan siapa sebelumnya? Nah, mungkin pasien tersebut itu terinfeksi dari orang-orang OTG yang mungkin sebelumnya memang pertama dia pernah keluar kota atau dia berinteraksi dengan orang yang positif yang memang dia tidak tahu dia itu positif OTG juga, gitu ya. Itu bisa terjadi gitu. Jadi yang kenapa dia bisa tertular? Ya mungkin dia kontak dengan orang yang pasti sih dia kontak dengan orang yang memang membawa virus itu dan mungkin orang yang dia interaksi itu adalah orang-orang OTG seperti itu. Lalu saya juga menarik terkait pernyataan mengcovidkan itu ya Bu Eni ya, mengcovidkan. Kita nggak boleh bilang tenaga kesehatan mengcovidkan ya. Kenapa? Karena itu diagnosis COVID itu dia ada step-stepnya, parameternya. Salah satu itu screening awal pakai antigen ya. Tapi antigen itu nggak akurat. Tapi kalau dia memang sudah positif, kita tidak positif menggunakan PCR, kita tidak lagi meng-COVID-kan. Tapi memang betul dia positif ya. Kalau antigen positif, dia pasti positif. Tapi kalau dia negatif, belum tentu dia positif gitu. Makanya kalau misalnya gejalanya muncul terus, antigennya negatif, buru-buru kita PCR ya. Seperti itu. Itu kali Bu Eni ya. Iya, Masya Allah ya, itu pertanyaan yang kedua. Nah, ini ada pertanyaan yang cukup menarik, Butika, terkait seberapa besar sih kerentanan anak-anak itu terkena COVID dibanding dengan orang dewasa. Ini pertanyaan dari Alvia. Ya, anak-anak ya, iya baik. Ini menarik juga nih Bu Eni isunya ya. Jadi kalau misalnya anak-anak kita klasifikasikan gitu ya Bu Eni, anak-anak usia mungkin balita sama anak-anak di atas usia balita sampai 12 tahun mungkin ya. Sebenarnya semuanya rentan. Ya, semuanya rentan terhadap infeksi ini ya. Tapi masalahnya itu ada masalah yaitu pada anak-anak balita. Bukan mortalitasnya. Tapi biasanya dia tidak menimbulkan gejala yang cukup parah gitu sehingga orang tua hanya beranggapan bahwa oh dia hanya batuk pilek nih. Orang tuanya nggak sadar gitu. Kenapa? Karena sebenarnya respon imunnya itu belum sempurna. Kalau respon imunnya belum sempurna artinya sebenarnya si coronavirus ini sendiri kan sebenarnya dia bisa di clearance ya Bu ya. Di clearance sendiri gitu yang menjadi tahapan yang parah itu adalah si
inflamasinya gitu ya. Nah, artinya anak-anak itu dia tidak akan memberikan respon respon gejala yang terlihat parah sekali gitu, tapi dia membawa virusnya siding tetap. Dan akhirnya dia akan menularkan orang-orang yang lebih rentan gitu ya. Orang-orang yang lebih rentan seperti orang-orang tua, orang-orang yang membawa penyakit komorbid. Nah, seperti itu. Jadi banyak orang tua yang tidak ngeh gitu ya kalau sebenarnya dia tuh dibawa oleh anak-anak di bawah 5 tahun. Nah, kalau anak-anak 12 tahun gimana? Biasanya respon imunnya itu bervariasi ya, Bu. Jadi sama seperti adult gitu ya. Dan sebenarnya tingkat mortalitas segala macam itu juga sama ya, tergantung dari faktor komorbid dan sebagainya gitu. Nah, terkait itu tadi terhadap anak-anak yang perlu kita waspadai itu sebenarnya anak-anak di bawah usia 5 tahun ya. Karena takut dia menjadi pembawa ya, seperti itu. Walaupun tingkat mortalitasnya rendah gitu untuk anak-anak balita. Seperti itu. Iya, saya sempat mendengar kalau anak-anak itu ternyata super spreader katanya ya. Betul, itu alasannya Bu. Iya. Jadi efeknya nggak terlalu hebat gitu ya ke respon imunnya, tapi replikasinya kan tetap jalan ya Bu, walaupun clearance. Jadi akhirnya orang tuanya yang kena gitu. Iya, dan ini ya, kadang kita lihat fakta, misalnya di jalan atau dimanapun, orang tuanya pakai masker tapi anaknya tidak dimaskerin. Nah itu jadi PR juga ya, bahwasanya itu PR besar. Kemarin mungkin Ibu Eni nonton ya, praktisi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia ya. Betul ya, itu sangat disayangkan sekali ya, orang tua melindungi dirinya sendiri padahal dia tidak melindungi dirinya sendiri gitu. Kalau anaknya tetap dibuka masker. Iya, itu sering saya jumpai ya. Jadi jangan lupa teman-teman ya, ketika keluar rumah semuanya tuh harus dimaskerin ya, adik-adik yang masih kecil-kecil, bayi juga harus dimaskerin. Nah, memang akan ribet, makanya daripada keluar rumah mending stay at home aja gitu ya. Karena kan ya memang saya rasakan kalau bawa anak-anak pas pergi mereka paling nggak betah pakai masker gitu ya. Jadi makanya daripada sekarang, apalagi sekarang yang sedang transmisinya sedang hebat-hebatnya, lebih baik tempat yang teraman adalah di rumah gitu. Iya, betul, Bu Eni, betul. Nah, ternyata satu lagi Bu Eni, bagaimana, silahkan. Ini juga salah satu alasan, mungkin 2 hari lalu saya lupa ya, Presiden kita menyatakan bahwa emergency use untuk vaksinasi anak-anak dimulai ya. Di atas 12 tahun sudah dibolehkan. Oh iya, oke. Ya, tapi belum ada pengumuman nih dari fasilitas kesehatan ya. Belum ya. Oke. Makin menarik ternyata pembicaraan kita di siang hari ini dan banyak sekali pertanyaannya. Mudah-mudahan tidak bosan ya Bu ya. Kita masih punya waktu cukup banyak. Di sini ada beberapa pertanyaan, mungkin saya pilih ya untuk yang mewakili dan menarik ya. Di sini terkait dengan ini, bagaimana cara membedakan seseorang yang terkena virus COVID-19 dengan seseorang yang mempunyai penyakit virus yang lain. Jadi misalnya influenza, TBC atau penyakit sesak napas. Sedangkan dari sisi gejala di antara penyakit-penyakit tersebut itu hampir mirip. Nah, kira-kira gejala khas dari COVID ini apa, Bu Tika? Ini pertanyaan dari Neng Resti. Iya, Neng Resti ya. Ini Neng Resti juga sama namanya seperti teman saya ya. Di bagian dekanat ya. Oke. Baik, Mbak Resti, adik Resti gitu ya. Sebenarnya memang bisa seperti saya sampaikan tadi ya, gejala-gejalanya ada yang mirip ya dengan gejala flu, dan bahkan mungkin pada beberapa orang terutama OTG, sesak nafas, lalu kehilangan perasa, itu kan tidak terdeteksi ya, tidak muncul gitu gejalanya. Dan salah satu cara untuk mendeteksi bahwa dia positif atau negatif COVID itu adalah dengan melakukan sebenarnya uji swab itu. Karena kalau misalnya kita melihat pada gejalanya, OTG itu kan nggak bergejala atau dia hanya pusing, pilek gitu ya, udah cukup seperti batuk gitu ya. Kan tadi dilihat presentasenya. Jadi sebenarnya untuk diagnosis akuratnya itu sebaiknya lakukan uji swab ya, baik itu antigen maupun PCR. Saya tahu ya, PCR itu mahal ya, tetapi itu merupakan golden
standarnya ya, standar emasnya gitu. Karena kalaupun dia positif tapi bisa tidak terdeteksi oleh antigen. Ini yang paling kritis itu sebenarnya betul ya Resti ya, yang orang-orang OTG atau gejalanya mirip dengan flu gitu. Kalau saya, apalagi dalam kondisi sekarang, jumlah pasien meningkat ya, yang flu itu sebaiknya langsung tes antigen gitu ya. Antigen tuh lebih murah ya, walaupun akurasinya lebih rendah dibanding PCR gitu ya. Seperti itu. Jadi sebenarnya diagnosisnya ya harus dites gitu. Kalau misalnya gejalanya hanya ringan-ringan saja atau mirip flu gitu, untuk memastikan saja bahwa kita nggak bawa virus gitu. Itu sih Bu Eni, karena susah juga ya Bu ya gitu. Sekarang sebenarnya untuk diagnosis sendiri gitu, Iya. kita menduga-duga juga bahaya gitu. Tapi satu sisi saya juga paham, COVID ini kan kolaps ekonomi kita gitu ya. Jadi mungkin Oke. antigen mungkin lebih memudahkan ya Bu Eni ya, memudahkan. Oke. Ya, jadi memang kalau dari sisi gejala hampir mirip ya. Ya, Jadi untuk meyakinkan bahwasanya kita tidak membawa virus, alangkah lebih baiknya langsung dites saja gitu ya. iya betul. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya ini terkait dengan ranah apoteker ya, tentang obat-obatan. Obat-obatan ya. Iya, seperti kita ketahui sebenarnya untuk virus itu sendiri obatnya sebenarnya sangat langka ya, dalam artian belum ada yang spesifik terhadap COVID ini sendiri, sehingga akhirnya sebenarnya virus tuh ya dilawannya oleh kekebalan tubuh kita sendiri gitu ya. Nah, di sini ada pertanyaan dari Reka, bahwasanya di berita-berita juga sempat beredar ya bahwa presiden itu sempat memesan obat jenis Avigan ya Bu Tika. Nah, jenis obat Avigan. Apakah obat tersebut efektif terhadap SARS-CoV-2 ini atau Ya. bagaimana? Sampai saat ini sih Avigan tidak dijadikan standar ya. Itu kalau misalnya efektif atau tidak saya tidak berani bilang karena itu harus dari hasil uji klinik ya, reka ya gitu. Tetapi Avigan itu kan belum ada hasil uji kliniknya, jadi saya tidak tahu gitu. Nggak bisa saya jawab Bu ini ya. Tapi sekarang standar terapi yang dipakai itu adalah remdesivir ya, apalagi ya, favipiravir ya. Lalu biasanya juga ada kombinasi dengan azitromisin seperti itu. Lalu ada juga beberapa rumah sakit yang menggunakan liponavir gitu. Tetapi perlu diperhatikan bahwa kenapa dia dipilih ketiga obat ini karena berdasarkan pengamatan ya, pengamatan uji-uji klinik di beberapa negara, dan sedangkan untuk di negara kita sendiri ini sebenarnya untuk favipiravir, remdesivir itu sebenarnya akan dilakukan, tetapi karena sekarang kolaps ya, itu agak susah gitu ya. Mungkin itu ya, Bu Eni, saya nggak mau terlalu jauh karena berbahaya ya. Betul ya, karena untuk menilai sesuatu itu Ya, efektif atau tidak itu harus ada berdasarkan studi ya, ya betul. betul. Oke, terus kemudian di sini ada pertanyaan dari Rifani Salsadila gitu. Mengapa Bu seseorang yang sudah mendapatkan vaksinasi secara lengkap masih bisa tertular COVID-19? Iya. Apakah varian baru COVID-19 menjadi salah satu faktor penyebabnya atau ada faktor penyebab lainnya? Iya, betul. Jadi ini sebenarnya faktornya itu dua-duanya ya. Jadi faktor penyebab lain itu apa? Kita belum tahu sebenarnya antibodinya itu bertahan berapa lama. Ya, sebenarnya dilakukan studi mungkin sekitar 3 bulan, 4 bulan, tetapi efektivitas adanya antibodi terhadap coronavirus ini, SARS-CoV-2 ini ada berapa lama itu masih belum dilakukan. Ya. Lalu yang kedua varian, ya betul varian. Seperti kita lihat tadi, varian itu dia mengalami perubahan ya pada spike-nya kan, susunan materi genetiknya mungkin Bu Eni lebih tahu ya. Jadi terutama di bagian RBD-nya Bu ya, reseptor binding domain. Nah, ada kemungkinan dia memang akan mengubah, mungkin tidak terlalu besar berubah konformasi struktur proteinnya, tapi dia mempengaruhi ya efektivitas dari antibodi itu. Makanya kenapa terjadi infeksi berulang gitu ya, dan bahkan pada orang-orang yang divaksin pun kita lihat itu infeksi tetap terjadi gitu, tapi mortalitas rate-nya ini yang akan kita lihat sekarang gitu.
Oke. Jadi yang divaksin itu masih tetap punya kemungkinan terinfeksi ya Bu ya? Kalau yang saya lihat sekarang, Aha, itu yang divaksin pun tetap dia oke. punya peluang terinfeksi gitu. Mm. Jadi makanya kita nggak boleh lepas masker. Tapi Jadi mortalitasnya belum bisa kita oke lihat. oke. Jadi Ya, jangan mentang-mentang sudah divaksinasi akhirnya tidak taat prokes ya. iya. Tetap Tapi prokes. dugaan sementara sih Bu, gini, kalau untuk yang sudah divaksin, itu kemungkinan besar mortalitas rate-nya rendah seperti influenza gitu jadinya Bu. Mhm, Jadi dia mungkin cross link ya, mhm. apa namanya antibodinya dia bisa mengenali, tetapi dia bisa menghambat sementara, tetapi tidak full gitu, Oke, untuk menghambat entry oke. virusnya. Iya. Tapi jangan juga jadi lantas begini ya. Ah, yang tervaksinasi saja masih bisa terinfeksi gitu. Oh enggak, Akhirnya ya iya. udah nggak usah ya vaksinasi itu justru pemikiran Iya, yang salah ya betul. gitu. Vaksinasi itu dia mengurangi resiko Nah, keparahan itu penyakit ya. betul sekali. Seperti di influenza gitu. Jadi kemungkinan kita untuk mengalami keparahan atau berujung pada kematian itu lebih rendah dibandingkan orang-orang yang tidak divaksin gitu ya. Makanya kenapa sekarang digalakkan juga 2 juta vaksin per hari. Iya, jadi jangan sampai terbalik ya logika pemikirannya teman-teman ya. Bahwasanya Mhm. vaksinasi itu tetap diperlukan karena tadi mengurangi keparahan karena secara bahasa awamnya tubuh kita tuh sudah disiapkan dulu gitu ya tentaranya sebelum Iya betul, Bu. virus itu masuk gitu. Jadi tetap eh, diperlukan vaksinasi gitu. Ya kemudian di sini ada beberapa pertanyaan lagi. Ini ya oke. Ini dari Fitria Sulistia Putri. Ya, Fitri bertanya, Ibu bagaimana seseorang dapat menyebarkan virus corona ya, ketika dia tidak bersin dan batuk? Jadi tidak ada bersin dan batuk, mhm, terutama untuk orang-orang yang tanpa gejala. iya. Dia tidak bersin, tidak batuk, tapi dia berbicara ya. Nah, itu. Iya, itu ada dropletnya. Jadi apalagi kalau nggak pakai masker, udah keluar semua dropletnya. Ya, droplet itu orang yang ngobrol deket-deket, ya kena masuk dia ke sistem pernafasannya. Gitu. Jadi droplet jangan lupa ya. Siapa Fitria ya, masih bisa droplet. Walaupun dia nggak batuk, nggak bersin, nggak bicara, kita Ngobrol. kalau ya kalau apa penelitian saya lupa penelitian. Jadi bisa kelihatan kan kita mengeluarkan droplet sebenarnya ya, yang tidak terlihat oleh mata gitu. Iya, jadi bukan hanya bersin batuk saja ya, tapi orang justru yang ini yang orang-orang OTG yang ngerasa bahwasannya dia tidak sakit gitu ya, tapi sebenarnya dia carrier pembawa virus gitu. Akhirnya kan dia saya lepas masker misalnya gitu. Dia berbicara itu kan keluar ya Iya betul. percikan-percikan dari udara. Nah, ini justru yang jadi penyebab meledaknya mungkin Iya, ya. iya, Itu meledaknya. Makanya memakai masker itu tidak peduli orang itu sakit atau sehat. Sekarang itu ya prokesnya adalah memakai masker gitu iya. untuk melindungi diri sendiri dan justru melindungi orang-orang sekitar ya gitu. Istilahnya tuh lebay sedikit nggak apa-apa, Bu, anak muda ya. Maksudnya pakai masker kita Betul. lebay nggak apa-apa gitu. Orang bilang kita lebay yang pakai masker nggak apa-apa saya, biarin Heeh. aja gitu, cuek aja kita. Iya. Nah, ini ada pertanyaan ini dari Wulan Indria Fitri. Ya. Jadi gini Bu, kan ada beberapa fakta masyarakat itu ada yang takut divaksin ya. Oh ya. Takut divaksin itu karena mungkin ada beberapa berita yang sebenarnya perlu diluruskan ya. Jadi misalkan di sini yang ditanyakan oleh Wulan itu, Ibu izin bertanya, ada beberapa kejadian orang setelah melakukan vaksin itu tidak lama setelah itu meninggal. Ya. Apakah itu karena salah vaksinnya atau karena apa gitu? Iya, oke itu saya tahu ya. Jadi untuk kasus itu ya mungkin beberapa orang ya dari 10 juta dan itu juga pada vaksin tertentu ya. Dia menyebabkan kematian tapi ini sebenarnya masih ditelusuri ya. Jadi batch vaksin itu sudah ditarik ya. Batch vaksin itu sudah ditarik untuk diteliti apakah memang ada kesalahan atau mungkin permasalahan pada komposisi vaksin itu lalu juga sedang ditelusuri apakah mungkin ini memang dari
pasien tersebut, penerima vaksin tersebut gitu, dari tubuh vaksin tersebut itu gitu. Tapi secara keseluruhan kejadian ini sangat rendah sekali gitu ya. Mungkin hanya dua orang apa 3 orang gitu ya dari penerima vaksin dengan merek tertentu tersebut gitu. Nah, satu hal sih yang harus saya informasikan saja ya, ini kan kita tidak tahu alasannya apa gitu, masih diteliti, masih ditarik batch-nya, tetapi batch baru sudah diberikan dan tidak ada efek yang apa namanya, yang sampai parah gitu ya akibat pemberian vaksin tersebut gitu. Nah, mungkin satu hal aja yang perlu diingatkan itu pada saat kita akan divaksin, pastikan kondisi tubuh kita dalam kondisi fit, gitu ya. Fit dalam arti kita tidak sakit, tidak flu, tidak apa gitu. Jadi mudah-mudahan apa namanya efek samping ya kejadian yang tidak diinginkan akibat pemberian vaksin itu tidak terjadi gitu. Nah terkait vaksin ini memang sedang diteliti ya Bu ya. Jadi sudah ditarik batch-nya, rekam medik pasien juga sedang apa dicek. Lalu yang beredar sekarang sudah batch baru dan belum ditemukan lagi ada kejadian tersebut. Jadi itu kasuistik ya, kalau di dalam ranah medis biasanya disebut dengan coincident ya, Iya betul. kebetulan gitu, kebetulan, dan kita tidak langsung bisa memvonis oh karena vaksinnya gitu Betul. ya, karena Tapi memang sih ini berefek juga Bu terhadap vaksin itu. Jadi saudara saya katakan diberi vaksin yang sama sampai nelpon-nelpon gitu. Iya, lalu juga tetangga saya juga dapat undangan untuk vaksin yang sama, itu juga akhirnya dia menolak gitu ya. Cuma satu hal yang harus kita perhatikan sekarang ini sudah diganti batch-nya dan belum ada gitu ya. Yang tidak diinginkan lagi muncul gitu. Dan lagian juga ketika kita akan divaksin itu di screening dulu ya sama dokter. Jadi ada screening, upaya screening dulu ketika misalnya tidak bisa divaksin itu tidak akan dipaksa untuk divaksin karena memang ada beberapa orang yang kondisinya memang tidak bisa divaksin saat itu gitu ya. Oke. Nah, ini cukup menarik nih. Bagaimana Bu Tika, kita teruskan nggak apa-apa sampai? Ya nggak apa-apa ya, silakan aja. Cuma saya senang sekali, maksudnya kita apa ya antusias ya kita semua ya kita sama-sama cari ilmu alhamdulillah ya anak-anak di Bandung ini ya mudah-mudahan nanti kalian juga lebih kritis ya karena di dunia kerja setelah kalian lulus itu seperti ini gitu. Ya silakan Bu Eni. Ini menarik ya pertanyaan dari Tina Marlina. Nah ini biasanya kan banyak ya dari pesan berantai WA atau misalnya dari Facebook sendiri ada misalnya dibutuhkan donor dari plasma konvalesen gitu kan ya. Banyak kita mendapatkan itu. Nah di sini yang ditanyakan oleh Tina Marlina ini adalah seberapa besar sih Bu pengaruh donor plasma konvalesen dari orang yang sudah sembuh dari COVID tersebut dengan kepada orang yang terpapar COVID. Jadi sebenarnya apa sih donor plasma konvalesen itu sendiri? Iya. Jadi sebenarnya donor plasma konvalesen itu untuk mengambil antibodi ya, antibodi yang ada pada penyintas tersebut gitu. Jadi untuk membantu si pasien memfight virusnya gitu ya. Nah, tetapi seberapa efektifnya ini saya juga masih belum tahu ya, tapi kalau untuk plasma konvalesen biasanya dia efektifnya itu digunakan untuk pasien yang bukan berat gitu. Itu aja sih Bu ya. Kalau misalnya efektifnya gimana, tapi yang pasti dia membantu untuk melawan virusnya gitu, untuk mengikat virus-virusnya sehingga dia tidak menyebabkan infeksi yang lebih parah gitu, mencegah sitokin stormnya gitu ya. Cuma penelitian klinis terkait plasma konvalesen berapa persen itu saya nggak tahu Bu. Ya. Ya, jadi mungkin bisa dibahasakan begini ya Bu ya. Kalau untuk vaksinasi itu merangsang kekebalan. Ya, betul. Merangsang kekebalan. Jadi kalau vaksinasi kan yang dimasukkan ke kita itu adalah virus yang tidak aktif atau bagian dari virus tersebut yang dimasukkan yang kemudian nanti merangsang sel-sel kekebalan tubuh kita sehingga sebelum ada sel yang masuk yang akan menginfeksi kita udah siap tentaranya gitu ya. Nah kalau untuk yang donor konvalesen ini mungkin adalah memasukkan tentara dari orang yang sudah terinfeksi gitu ya ke tubuh kita gitu. Ya,
Ya begitu mungkin ya Jadi, asosiasinya. jadi kan kalau tentara itu masuk, berarti kan dia Hmm, membantu apa ya, tentara yang tubuh untuk iya, menyerang gitu ya. oke oke. Atau tentara tubuh masih dalam pembentukan dimasukkan si tentara itu jadi bisa mencegah replikasi virus yang lebih parah lagi. Tapi efektivitasnya saya masih belum belum tahu gitu ya, karena uji klinis juga laporan-laporannya belum belum ada yang sesuai gitu ya, Bu. Nah, Ya karena kalau memang tadi ya efektivitas tuh ya kita tahu lah sekarang kondisi pandemi itu real usaha time kan. ya Iya, betul. istilahnya. Jadi sebenarnya terjadi eh, lari kejar-kejaran Iya, antara betul. fakta yang terjadi di lapangan dengan proses penelitian yang dilakukan Iya. oleh para ilmuwan Iya, gitu ya. betul. Tapi sebenarnya ini merupakan upaya kan, plasma Ya, convalescence, betul. upaya untuk mencegah progresivitas Progresivitas dari ya. COVID ini ya menjadi Mm, severe gitu ya, seperti mm, itu. benar. Berat atau severe ya. Oke, ini ada pertanyaan dari semakin menarik ya, Masya Iya, Allah. yes. Hebat ya, ya alhamdulillah ya. Generasi Iya, kita sekarang, kalau dulu kita diam aja ya Bu ini. Saya sih. jangan Kalau Bu Eni ditiru tuh hebat teman-teman. banget gitu. Kalau saya tuh pendiam ya. Sekarang alhamdulillah generasi sekarang lebih kritis ya. Iya, Masya Allah Kita sekarang banyak yang nanya ini. ya, Dan pertanyaannya bagus-bagus ya yang saya baca ya dari alhamdulillah ya. teman-teman mahasiswa. Nah Iya. ini ada pertanyaan dari Eridiana, ya Mhm, Eridiana Rahma. mhm. Ibu izin bertanya, terdengar kabar katanya seseorang dengan CT 30 sampai 34 itu sudah tidak menularkan virus COVID. Apakah itu benar? Karena setahu saya Nah, CT yang baik itu mhm, kan ada di rentang 35 ke atas. iya, Ini oke. terkait dengan real time-nya ya, Iya, oke, dengan baik. PCR-nya. Baik, ini kan sebenarnya kalau untuk PCR kita nggak bisa bilang dia itu infeksius atau enggak ya. Materi genetiknya itu dia dari virus hidup atau virus mati gitu. Nah, terus terkait ini CT, ini berarti cut off kan? Cut off pada Cut CT off. berapa? Ya, cut off Cut pada CT off. berapa pasien itu bisa dinyatakan tidak infeksius. Nah, ini belum ada penelitiannya. Belum ada Belum penelitian. ada. Kemarin waktu kita ini evaluasi Monef ya, sebenarnya Dokter Elinda Burhan juga bilang, ini penting loh kita menentukan cut off ya. Jadi pada CT berapa sih mungkin nggak di atas 35, 36 itu sebenarnya dia sudah tidak infeksius. Tapi ini harus dibuktikan dengan uji in vitro juga, makanya saya bilang tadi. Nah, Betul. satu-satunya lab yang bisa mengerjakan apa kultur virus itu ada di Erlangga, tapi belum pernah dilakukan. Nah, jadi sekarang kalau mau dinyatakan infeksi apa dia free atau tidak ya, maksudnya dia masih infeksius atau tidak, rata-rata ya orang kalau PCR-nya itu sudah negatif ya. Negatifnya dari mana? Itu biasanya ada cut off value dari reagennya gitu. Jadi ada yang reagennya cut off-nya 38, jatuhnya di atas 38 dia udah negatif karena primer, dimer dan segala macam. Tapi ada juga yang berdasarkan, nah ini saya sebenarnya tidak berhak ya Bu Eni untuk mengomentari apapun protokol yang dikeluarkan oleh pemerintah ya. Boleh, Tapi boleh. ya, tapi ini mungkin cukup berbahaya. Yang kedua ini adalah 10 hari setelah munculnya gejala, ditambah 3 hari setelah tidak adanya gejala, maka orang itu boleh keluar. Itu ada. Tapi ini Oh, harus hati-hati. iya. Karena tapi sekarang saya lihat standar ya, orang di mana-mana di tempat kerja, dia maunya hasil PCR-nya itu adalah negatif ya. Artinya sudah tidak terdeteksi dengan reagen yang digunakan gitu. Ada cut off-nya gitu. Nah, ini Oke. jadi dua standar ini yang dipakai harus hati-hati ya. Kalau saya Oke. sih kalau dia bilang apakah dia masih infeksius atau tidak ini perlu dibuktikan eksperimennya, tetapi biasanya kita pakai cut off value-nya dari cut off reagennya aja. Nah, tergantung reagen yang digunakan juga berarti ya. Oke. Jadi nggak bisa sebenarnya Bu nentuin Mm-mm. dia infeksi. Jadi CT cut off value untuk infeksius atau enggaknya memang belum ada Bu. Tapi Mm. biasanya kalau dia harus dinyatakan clear itu kalau udah memang negatif PCR-nya. Mm. Mm. Oke ya, jadi memang secara penelitian belum bisa ya diklaim bahwasanya ketika CT-nya di atas 35 itu sudah tidak infeksius gitu ya istilahnya. Karena
ya tadi sebenarnya untuk pembuktian infeksius atau tidak tuh harus dilakukan uji in vitro dulu gitu ya. Nah, akhirnya mungkin ini terkait dengan PCR negatif itu tergantung kepada CT value dari reagen yang digunakan. Nah, mungkin ini jadi pertanyaan juga ya, Bu Tika, Iya. terkait dengan isoman ya, isolasi Iya, nah mandiri. itu Bu yang khawatir itu. Ah, Yang tadi saya sampaikan tadi itu yang betul. 10 hari Mhm, sejak onset gejala plus 3 hari bebas mhm, gejala. Itu mhm. hati-hati sekali, kita harus hati-hati, ini memang sudah ada panduan ya. Iya, Panduan dari resminya, tapi ini harus hati-hati kita sikapi ya. Kalau saya ini bukan ini ya, saya nggak ini, cuma kalau saya akan berhati-hati sekali ya menyikapi pernyataan ini gitu. Karena apalagi orang-orang yang isoman yang gejalanya rendah itu biasanya mungkin baik-baik saja, tapi setelah dicek PCR mungkin dia masih di rentang 20-an, rendah ya. 20-an gitu. Jadi hati-hati sekali Oke. disikapinya ya. Makanya mungkin tidak jangan merasa mencukupkan diri, saya sudah isoman nih 14 hari. Ya, Ya, setelah isoman 14 hari kemudian merasa fine-fine aja keluar rumah tanpa prokes. Nah, itu lagi ya. Jadi teman-teman ketika sudah merasa fit, sudah merasa udah isoman 14 hari tetap harus taat prokes ya, karena tadi tidak ada yang menjamin bahwasannya virus yang ada di dalam diri kita itu sudah tidak ada gitu. Karena tadi untuk pendeteksian sendiri alat itu punya ini ya ya, batas deteksi gitu benar. ya, gitu. Negatif di alat itu belum tentu nggak ada virus gitu ya. Jadi prokes kembali ya sebagai perisai dalam kondisi pandemi ini gitu. Waktunya lumayan. Kita sampai jam 11 nggak apa-apa Bu Tika? Nggak apa-apa Oke. Bu, nggak apa-apa ya. Iya, kemudian di sini ada pertanyaan dari ini, dari Iriski Indah Mulyawati ya. Disebutkan bahwasanya, Ibu izin bertanya, bedanya vaksin Sinovac dan vaksin AstraZeneca itu apa gitu? Karena di sini banyak di luaran sana yang setelah mendapatkan vaksin AstraZeneca itu banyak mengalami keluhan gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau Sinovac sama AstraZeneca itu platform itu maksudnya bentuk ya, bentuk vaksinnya berbeda gitu. Kalau Sinovac itu dia virusnya, jadi si SARS-CoV-2 itu yang dimasukkan ke tubuh kita, tapi dia sudah dibunuh ya. Artinya dia sudah tidak bisa menginfeksi atau bereplikasi lagi dalam tubuh kita ya. Kalau sisi AstraZeneca itu apa? AstraZeneca itu dia pakai viral vector ya, adenovektor yang mengekspresikan apa namanya protein ya, protein spike dari si siapa namanya si SARS-CoV-2 gitu. Nah itu jadi platformnya dua-duanya memang beda ya. Tapi kenapa di sini ini tadi nyinggung yang tadi ya. Kenapa setelah vaksin AstraZeneca banyak yang mengalami keluhan gitu ya? Mungkin bisa kita lihat bahwa kalau untuk AstraZeneca itu dia kan mengandung banyak komponen ya. Dia hasil apa namanya? Mungkin Bu ini lebih tahu ya teknologi rekombinan ya Bu ya. Lalu juga dia menggunakan virus pembawa adenovirus ya. Jadi mungkin respon imun yang dihasilkannya itu dia akan lebih bukan bukan lebih kuat dalam arti IgG IgM-nya ya, tapi respon imun pada saat diberikannya itu mungkin dia akan lebih lebih hebat gitu ya dibandingkan pada saat kita menerima Sinovac yang isinya itu hanya mungkin kalau veroselnya mungkin udah dibersihkan ya, jadi si virus itu sendiri dengan pembawanya gitu. Jadi istilahnya kayak reaksi alergi gitu ya Bu ya. Betul. Reaksi alergi terhadap AstraZeneca mungkin dia akan lebih tinggi karena komponennya akan lebih banyak ya dibandingkan dengan Sinovac yang hanya berisi virusnya itu sendiri dan mungkin pembawanya gitu. Mungkin itu ya alasannya ya Bu ya. Oke, ya. Jadi itu tadi ya perbedaannya dari AstraZeneca dan Sinovac. Nah, di sini Ibu Tapi AstraZeneca itu sebenarnya efektivitasnya lebih tinggi ya lebih tinggi. dibandingkan Sinovac gitu ya. Iya. Tapi memang kejadian bawaannya itu mungkin lebih lebih banyak juga gitu dibanding Sinovac gitu ya. Ya, ya wajar ya dalam pemberian seperti kita ketahui di ilmu
farmasi bahwasanya ketika obat diberikan ke tubuh kita itu kan ada respon, bukan hanya respon terapi ya, Ya, tapi di sana ada efek samping gitu kan dan sebagainya. Dan yang kita lihat tentunya adalah respon terapinya. Ketika tadi respon atau efek samping itu selama tidak memberikan kebahayaan gitu ya. Itu yang jadi prinsip ya. ya, Nah, kemudian ini terkait dengan terapi COVID juga, Bu Tika ya. Kadang ada beberapa dokter yang menggunakan antibiotik dan akhirnya ada beberapa teman yang swamedikasi juga ya di rumah. Menyimpulkan perlu menggunakan antibiotik dan kebanyakan sih memakai jenis azithromycin. Ya. Nah, sebenarnya ini seberapa perlunya penggunaan antibiotik ini, karena yang kita tahu kalau untuk virus itu kan berbeda ya dengan bakteri. Sedangkan untuk antibiotik sendiri itu kerjanya sebenarnya bukan ke virusnya tapi ke bakterinya. Ya, baik. Oke, betul ya Bu Eni. Boleh saya minta waktu 30 detik aja sebentar ya Bu ya? Boleh, Iya. mangga. Silakan. Ya, baik. Maaf ini tadi tetangga saya yang COVID ya, juga nelpon. Ya, Ya, baik. Masya Allah. Saya yang ngeri juga ya, bismillah aja. Ya. Jadi azithromycin ya Bu ya, azithromycin ya. Nah, ini hubungannya dengan drug discovery ya. Oke, pertama sebelum ke drug discovery, mungkin kita tahu azithromycin itu adalah apa namanya antibiotik ya, spektrum luas untuk positif negatif gitu ya. Biasanya digunakan untuk infeksi saluran pernafasan ya. Nah, tujuannya penggunaan azithromycin itu untuk apa? Untuk mencegah terjadinya infeksi sekunder ya, terutama pada pasien-pasien yang memiliki infeksi virus pada saluran pernafasan, bukan hanya pada COVID aja. Biasanya saya juga pernah dikasih azithromycin pada saat saya mengalami infeksi oleh influenza gitu ya, akibat dia sudah masuk ke dalam influenza A dulu. Saya ingat 2013 sampai kena pneumonia ya, akhirnya saya disuntik azithromycin ya setiap hari selama 1 minggu ya, kiri kanan gitu. Kenapa? Karena sudah terjadi infeksi pneumonia, apa namanya, bakteri penyebab pneumonia. Jadi penggunaan azithromycin salah satunya itu untuk mencegah infeksi sekunder ya oleh bakteri akibat infeksi SARS-CoV-2 gitu ya. Nah, lalu yang kedua, alasan yang kedua mungkin kita tahu ada namanya drug repositioning ya, drug repurposing ya. Jadi sebenarnya obat-obat yang digunakan sekarang seperti favipiravir, remdesivir itu memang tidak diperuntukkan untuk COVID, tidak diperuntukkan untuk SARS-CoV-2. Tetapi dia diuji apakah dia punya aktivitas yang sama atau tidak. Ya, jadi azithromycin pada beberapa penelitian dia juga memiliki efek antivirus, tapi ini masih harus dibuktikan gitu ya. Antivirus pada tahapan mana kita masih belum tahu gitu ya Bu Eni. Jadi biasanya terapi untuk yang ringan dan sedang antivirus biasanya plus azithromycin. Selain untuk mencegah infeksi sekunder juga bisa untuk melihat apakah dia apa namanya dia bisa memiliki efek antivirus atau tidak. Ada juga sih yang misalnya dia hanya sedang saja hanya diberi azithromycin gitu, tapi dengan diberi azithromycin biasanya penyembuhannya lebih cepat gitu. Nah, ini adalah tahapan proses drug repurposing ya, penelitian apakah dia punya antivirus atau hanya mencegah infeksi sekunder saja gitu. Itu mungkin ya Bu ya. Iya, iya. Ya, jadi teman-teman tadi ya penggunaan antibiotik atau salah satunya azithromycin itu untuk mencegah adanya infeksi sekunder ya. Dan tentu saja karena ini antibiotik sebenarnya tidak bisa ya swamedikasi itu ya, harus tetap dari dokter ya. Jadi harus dalam peresepan dokter gitu. Jadi jangan langsung ketika teman-teman terkena COVID merasa bahwasanya oh obatnya itu aja langsung gitu ya mengarang sendiri tanpa ada komunikasi dengan yang berkompeten dalam pemberian terapi gitu. Kayaknya apotek juga sekarang udah nggak akan memberikan langsung ya Bu ya, harus resep kan ya Bu ya, azithromycin harusnya ya. Harusnya. Harus. Iya betul harusnya seperti itu. Ya, karena kok ya itulah. Ya, jadi Oke. mungkin itu sih betul Bu Eni bilang. Jadi apa namanya ya pasti infeksi sekunder itu lalu mungkin lagi uji drug repurposing ya. Jadi Nah, oke.
Ya, Masya Allah. 10 menit lagi. Izinkan satu pertanyaan lagi, Bu Ya, Tika ya. silakan Bu Eni, nggak apa-apa. Eh, Satu atau dua ya. Nah, Ya, ini terkait mohon. dengan faktor komorbid ya. Iya, Kalau Bu. yang diamati nih dari beberapa pertanyaan itu mengarah ke sana ya. Jadi untuk beberapa orang yang memiliki penyakit-penyakit tertentu, misalnya hipertensi, kemudian diabetes ya, dan eh, yang memiliki berat badan berlebih atau obesitas, itu cenderung keparahannya itu lebih ini daripada yang tidak punya komorbid gitu ya. Bahkan progresivitasnya itu langsung dalam hitungan hari itu bisa langsung, misalnya dari saturasi tinggi langsung drop gitu. Itu sebenarnya apa sih, apa hubungannya dari komorbid ini sehingga akhirnya bisa menyebabkan seolah-olah virus itu jadi betah di sana gitu ya. Jadi menyebabkan efek yang lebih parah dibanding orang-orang yang memang tidak memiliki faktor-faktor komorbid tadi. Iya. Baik, mungkin ada beberapa faktor ya, Bu ya. Nah, ini mungkin masih perlu diteliti lagi gitu ya. Pertama, untuk orang-orang yang memiliki gangguan kardiovaskular ya, terutama hipertensi, mungkin ekspresi dari ACE-nya itu lebih tinggi ya, Bu ya. Nah, sehingga apa? Sehingga itu memudahkan virus untuk bereplikasi dan menyebabkan kerusakan pada paru-paru ya. Jadi inflamasinya itu lebih cepat dibandingkan pada orang-orang normal. Nah, kalau udah inflamasi, akhirnya apa? Paru-parunya susah kan untuk melakukan exchange CO2 dan O2 itu ya. Lalu yang kedua, kalau misalnya jantung gitu ya, kita tahu bahwa siapa namanya sel-sel jantung juga dia memiliki reseptor ACE2 gitu. Jadi pada orang-orang yang memiliki penyakit jantung dia akan menjadi lebih rentan gitu ya. Lalu kalau untuk orang-orang apa namanya diabetes itu sama ya penyakit kardiovaskular yang pasti ACE2-nya ekspresinya seperti apa, lalu apakah organnya dalam kondisi yang fit atau tidak, itu kan bisa memperparah penyakit ya Bu ya. Sederhananya sih seperti itu Bu. Jadi lebih ke faktor tadi ya, Iya, ACE2-nya itu terekspresi iya, dengan banyak ya iya. di orang-orang yang punya komorbid tadi. Ibaratnya mungkin begini, bukan sih Butika, jadi ACE itu seperti pintunya ya, pintu masuknya virus Iya ya. betul. Jadi ketika misalnya untuk orang-orang yang Si COVID, hipertensi, iya. ya diabetes itu punya pintu yang banyak untuk masuknya virus gitu. Ya, seperti itu penjelasan Iya, sederhananya mungkin ekspresinya mungkin ya teman-teman. ekspresinya lebih tinggi. Iya. Gitu. Ya, alhamdulillah cukup menarik ya, bahkan sangat menarik ya. Waktu 2 jam itu tidak terasa. Dan Masya Allah respon teman-teman semua dari yang mahasiswa farmasi Institut Kesehatan Raja Wali juga Iya. alhamdulillah sangat kritis, memberikan banyak pertanyaan yang bermutu ya. Terima kasih atas apresiasinya. Mudah-mudahan dari kuliah tamu kita di pagi hari ini mampu membuka mindset kita tentang pentingnya prokes tadi ya, pentingnya Iya betul. prokes, kemudian pentingnya vaksinasi gitu. Mungkin ini closing statement ya Bu Tika ya, Ya. di tengah pandemi sekarang yang mungkin transmisi virus kita juga tidak bisa mengatakan sedang puncak atau tidak gitu ya. Tetapi yang jelas sudah ada sebagian dari kita yang terinfeksi, keluarga kita juga mungkin ada yang terinfeksi. Nah, kira-kira sekarang nih, ketika kondisi seperti ini, apa saja yang harus kita upayakan secara pribadi ya, secara pribadi untuk bisa berkontribusi ya dalam penanganan pandemi. Ya, baik. Jadi yang sebenarnya bisa kita lakukan dengan sederhana yaitu adalah menjaga prokes kita ya, gunakan masker kemanapun, dimanapun, sering cuci tangan, menjaga jarak gitu ya. Lalu yang kedua, apabila memang ada anggota keluarga yang diindikasikan terkena COVID, maksudnya baru diindikasikan, segera lakukan diagnosis, lalu informasikan kepada apa namanya, mungkin ketua RT atau RW gitu ya. Lalu yang ketiga itu adalah tetap menjaga doa kita ya. Lalu juga kesehatan mental ya. Jadi kita harus tetap berpikir positif. Jadi yang paling utama itu adalah itu iman, imun ya. Iman, imun, prokes,
lalu tracing ya, test and tracing, itu aja. Itu sih yang bisa kita lakukan untuk menghambat penyebaran virus ini gitu ya, dan juga untuk memproteksi diri kita sendiri ya, seperti itu. Jangan pernah lepaskan masker ya. Kalau mau keluar boleh ketemu teman seperlunya saja, tapi jangan makan-makan ya. Jadi sekarang bukan 3M lagi Bu Tika ya, 6M kalau tidak salah. Iya, banyak, terlalu banyak M-nya Bu. Ya, yang awalnya awal-awal pandemi itu 3M, kemudian jadi 4M, 5M, dan terakhir itu Iya, adalah 6M ya. iya, Karena ternyata memang banyak penularan itu yang terakhir itu dari makan-makan sebenarnya, karena dengan betul. makan-makan orang membuka masker sebenarnya ke sana ya. Iya, betul. Ya, Masya Allah ya, Alhamdulillah. Mudah-mudahan di sini membuka ini ya insight kita terkait dengan penanganan pandemi. Jadi sekecil apapun kontribusi kita, mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai upaya untuk ikut serta ya untuk memutus mata rantai pandemi sehingga keadaan dunia kembali ke keadaan yang normal ya. Amin. Tadi saran yang disebutkan oleh Bu Tika itu adalah apa? Terkait dengan imunitas kita taat prokes ya. Jadi teman-teman nih jadi agentnya ya. Jadi agentnya untuk diri sendiri, untuk keluarga dan untuk masyarakat untuk disiplin terhadap prokes tadi ya. Kemudian yang kedua, ketika ada yang terindikasi atau memiliki gejala COVID, itu jangan segan-segan untuk segera melaporkan supaya dilakukan testing dan tracing ya. Mengapa? Karena nanti di sini yang namanya COVID itu satu ya, yang sering saya tekankan, COVID itu bukan aib ya. Betul. COVID itu bukan aib yang harus ditutupi gitu. Justru COVID itu demi gitu ya berakhirnya pandemi kita harus jujur. Ya, harus jujur sampaikan bahwasannya terkena, kemudian nanti dilakukan testing dan dilakukan tracing ke orang-orang terdekat. Mengapa? Karena kalau tidak dilakukan ini, virus itu jadi pingpong gitu ya. Udah sembuh, menularkan ke orang lain, balik lagi ke kita. Makanya nanti sampai kapan pandemi itu akan berakhir kalau proses ini tidak terlaksana dengan baik gitu ya. Nah, kemudian tidak lupa juga dari sisi iman ya. Segala sesuatu itu terjadi karena kehendak dan izin dari Allah, dan di sini kita perlu mengencangkan kembali doa kita gitu ya, muhasabah diri gitu terhadap apa-apa yang kita lakukan dan selalu berpikir positif ya. Mental Iman itu. ya, mental. Jangan sampai kita terkena mentalnya ya. Ini teman-teman jangan stres mendengar berita seperti segala macam berita yang muncul yang memunculkan stres, tapi yang dimunculkan itu adalah waspada. Iya, Ya. betul. Stres itu memunculkan sikap waspada, bukan panik gitu. Ya. Jadi Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih Bu Tika Iya, atas sama-sama. paparannya dan jawaban-jawaban dari pertanyaan teman-teman semua. Mudah-mudahan jadi satu amal soleh ya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Dan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang telah hadir dalam kuliah tamu di mata kuliah mikrobiologi dasar ini, baik mahasiswa farmasi tingkat 1 maupun mahasiswa farmasi tingkat 2. Mungkin karena waktunya 1 menit lagi, kita tutup saja untuk pertemuan kita di siang hari ini ya, pagi menjelang siang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungannya kepada kita di tengah-tengah kondisi pandemi ini. Dan apa yang disampaikan oleh kami, saya dan narasumber Bu Tika Rahmasari bermanfaat bagi kita semua. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eni untuk kesempatannya dan untuk mahasiswanya kritis-kritis ya. Ya, Alhamdulillah. terima kasih. Mudah-mudahan. Terima kasih Bu Eni.